Halo guys, how are you today? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Oke, jadi pada video kali ini, di sini gue mau sedikit sharing aja nih guys, terkait dengan persiapan uji kompetensi akuntansi menyusun laporan keuangan berbasis SAK etap ya. Jadi beberapa hari yang lalu gue baru aja tuh mengikuti uji kom itu, dan sebelum mengikuti uji kom itu dari kampus gue difasilitasi pelatihan. Nah sekarang gue mau sharing nih terkait dengan pelatihan tersebut. Oke, jadi langsung aja. Di sini kita perlu baca dulu nih di soalnya ya, keterangan-keterangan seperti ini. Baca sekilas saja karena ini juga cukup penting nanti dan cukup berpengaruh ya dalam proses pengerjaan jurnal, laporan keuangan dan lain-lain. Kita baca di sini sekilas-sekilas, ya kan, kita pahami karena di sini ada data-data nih seperti piutang ya ada di sini. Terus juga ada data persediaan, ada data hutang. Dan ada catatan sedikit di sini tentang accrued expense. Jadi di sini accrued expense itu terdiri dari utang gaji dan upah bulan November, utang listrik, air, dan telepon bulan November. Nah, kita langsung masuk ke dokumen satu ya, transaksi pertama ini. Di sini ada bukti kas keluar. Kalau bukti kas keluar, maka kita letakkan di mana guys, jurnalnya guys? Coba deh. Ayo. Yes, you are right. Kita tempatkan dia di cash out. Cash out. Nih ya, atau cash payment journal. Pertama-tama kita tulis dulu di sini sudah pasti tanggalnya, tanggal 1. Terus di sini diminta account debited, artinya account yang didebit apa. Nah, kita lihat ini transaksi apa. Pembayaran gaji karyawan bulan November. Baru aja tadi kita baca tuh, pembayaran gaji karyawan bulan November dimasukkan ke accrued expense. Berarti yang kita debitkan adalah accrued expense. Kreditnya apa? Ya karena kita melakukan pembayaran, artinya kita keluar uang, ya kan? Keluar cash. Cash kalau keluar di mana? Kalau berkurang di mana? Di kredit. Maka nanti kreditnya adalah cash in bank, ya. Oke, kita catat dulu sini account debitednya yaitu accrued expense. Jangan lupa di sini dokumen numbernya kita catat juga yaitu BKK 1201. Karena di sini tidak ada ya kepalanya untuk expense, berarti kita tulisnya di sini nih. Dia nomor akunnya berapa? Kita lihat di soal ya. Di sini saya udah sengaja bikin dua dua tab seperti ini biar gampang, nggak usah scroll-scroll ya. Jadi tab yang satunya isinya chart of account. Jadi kita bisa tinggal lihat soalnya seperti ini. Nomornya, nomor akunnya seperti ini ya. Account expense itu dia nomor 21200. Kita tulis di sini 21200. Amount-nya berapa? Nominalnya berapa? Kita lihat 38.560.000. Pada cash in bank di kredit 38.560 juga. Oke, udah beres ya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Gampang kan? Simpel sebenarnya. Asalkan kita mau belajar dan usaha. Di sini ada voucher kas kecil. Nah, kalau ada voucher kas kecil seperti ini, kita perlu lihat dulu tuh di catatannya seperti apa. Dia itu metodenya apa kas kecilnya, pencatatannya. Impress fund kah atau fluktuasi kah? Kita lihat di soal. Mana kas kecil? Nah, ini nih, kas kecil. Nah, ini dia ya. Dia menggunakan impress fund. Impress fund ya, dengan sistem dana tetap. Berarti kalau kayak gini, itu pencatatannya nanti di akhir ya bersamaan. Jadi ini dikumpulin dulu aja vouchernya. Istilahnya kayak gitu ya. Ya mungkin kalau kayak gini kan kita pakai PDF, jadi kita tandain lah. Kita tandain aja di sini supaya nanti nggak kelupaan. Ya, ini kita tebelin sedikit. Kita tandain di sini pakai logo cinta. Asik. Oke, kita lanjut dulu ke transaksi berikutnya. Di sini ada faktur penjualan. Nah, ini yang harus jadi concern juga nih. Harus jadi perhatian. Kalau ada tulisan faktur penjualan, belum tentu dia transaksi penjualan. Mengapa demikian? Kita perlu lihat dari kopnya. Kopnya yang mana? Yang ini nih. Nah, di sini kita kan posisinya ya di soal ini tuh kita posisinya sebagai apa? Nih, kita lihat di lembar jawaban sebagai PT AC 0 derajat. Nah, di soal ini
Kopnya adalah kebetulan PT AC 0 derajat, artinya PT kita sendiri. Nah, berarti dalam hal ini ya benar bahwa ini transaksi penjualan. Tapi kalau misalnya nih ya teman-teman, kalau misalnya nanti di kopnya ini, yang ini, di kopnya ini tulisannya bukan PT kita, melainkan PT lain ya, misalnya nanti di sini tulisannya PT apa, misalnya PT Mencari Cinta Sejati gitulah ya, PT MCJ Mencari Cinta, MCS Mencari Cinta Sejati. Itu artinya kan PT lain. Nah, berarti itu adalah transaksi pembelian. Oke, jadi bisa dipahami ya bedanya. Jadi perlu hati-hati kalau melihat tulisan faktur penjualan seperti ini. Oke, karena ini PT kita, berarti kita melakukan penjualan. Kalau penjualan dicatat di mana? By the way, ini penjualan kredit ya. Karena bisa dilihat ada termin dan segala macam nih, ada piutang dagang juga tulisannya kan, berarti ini penjualan kredit. Di mana jurnalnya? Yes, benar banget. Kita catat di sales jurnal. Oke, kita catat dulu tanggalnya. Tanggal 2, dokumen numbernya itu adalah SJ 2 12 1. Customernya siapa? Kita lihat di sini. PT Baraya. Kita tuliskan di sini PT Baraya. Account receivable-nya, piutangnya berapa? 404, 650. Tapi itu nanti kita catatnya karena kita pakai Excel biar bisa menggunakan formula ya. Jadi kita catat dulu di sini total penjualannya atau sales-nya. Sales itu kan penjualan. Penjualan itu kalau bertambah di mana tuh? Pendapatan bertambah di mana? Di kredit ya. Kalau kita taruh di sini 364, 550.000. Nah, kalau kita melakukan penjualan, ini kenapa begini ya? Kalau saya pakai ini ya. Udah kita ini aja deh. Oh, masih begitu dia. Oke. Nah, kalau kalau kita melakukan penjualan, berarti kita perlu memungut PPN ya. PPN itu eh, artinya PPN apa nih yang dipungut? PPN keluaran atau fade out. Nah, fade out itu kita letakkan juga di kredit. Besarnya berapa? 11%. Ya, walaupun sebenarnya di soal udah ada ya angkanya nih 40 juta, 100, 500. Tapi karena kalau kita misalnya menggunakan Excel seperti ini, alangkah baiknya pakai formula aja. Kenapa? Supaya terlihat lebih profesional dan supaya kita juga tahu angka-angkanya dari mana jalannya nih, sumbernya dari mana gitu. Baru kita bisa isi di sini piutang dagangnya atau accounts receivable, yaitu penjumlahan dari penjualan ditambahkan dengan PPN keluarannya. Sama kan sebenarnya angkanya, hanya bedanya kalau di Excel kita gunakan formula aja. Biar kita tahu nih jalan-jalannya dari mana tuh, gitu angkanya bisa dapat. Oke, apakah sudah beres jurnalnya seperti ini aja? Tentu tidak ya. Kalau kita melakukan penjualan, kita juga perlu mencatat ataupun menjurnal eh, persediaan kita karena kan kalau kita menjual artinya persediaan kita berkurang tuh. Dan kita juga perlu mencatat yang namanya harga pokok penjualan. Nah, ini udah ada nih di sini disediakan. Sorry. Nah, ini COMS dan merchandise inventory. Persediaan kalau berkurang berarti kan di kredit. Maka dia di sini ya kolomnya di kredit. Ini lihatnya di mana angkanya? Kita bisa lihat di soal yaitu di kartu persediaan atau inventory card. Kita bisa scroll ke bawah seperti ini. Dan cepat gini aja ditarik. Mana dia? Nah, ini nih ya, inventory card. Kita lihat nih di sini. Tadi kita kan PT Baraya ya, dokumen nomornya SJ2 12 1. Berarti yang ini nih, ya kan, yang ini. Nah, kita lihat nih, dia totalnya berapa tuh? 155 juta. Terus juga yang bawahnya lagi, ada lagi nih 81.500.000 dan satu lagi 54.500.000. Nanti kalian bisa pastiin juga di soal ya, pasti sama kok. Tadi saya sudah baca soalnya. Maka ini kita bisa langsung jumlahkan di sini ya. Nah, karena di sini saya di Excel-nya juga ada, jadi saya langsung aja ya guys dari Excel-nya kita tinggal jumlah-jumlahin aja seperti ini menggunakan formula biar lebih cepat. Oke, oke, didapatlah harga pokok penjualannya sebesar 291 juta sekian. Nah, untuk inventory-nya sama, angkanya tinggal disama denganin aja sama dengan angka dari harga pokok penjualan. Kita naikin lagi nih, kembali ke soalnya. Mana tadi soalnya? Nah, ini ya di bawahnya tanda cinta. Oke,
Transaksi ini sudah, selanjutnya yang ini. Apa ini? Nota kredit. Nah, nota kredit ini berarti artinya adalah transaksi retur ya atau pengembalian. Bisa retur penjualan, bisa retur pembelian. Tergantung, balik lagi lihatnya dari mana. Dari kopnya yang ini ya. Kalau kopnya PT kita berarti ini retur penjualan. Tapi kalau kopnya PT lain itu retur pembelian. Nah, karena ini kopnya PT kita berarti ini retur penjualan. Di mana dicatatnya retur penjualan? Ataupun pokoknya transaksi retur lah. Catatnya di mana? Ayo, coba. Kurang tepat. Dicatatnya itu di memorial ya, teman-teman. Di memorial journal. Nah, di sini kita catatnya. Oke, pertama kita tulis dulu sih tanggalnya tanggal 3 untuk dokumen numbernya yang ini ya. Ini yang NK, kita tulis NK 2 12 1. Lalu akunnya apa? Nah, karena ini retur ya, pengembalian, dan ini retur penjualan, sebenarnya simple. Tinggal kita balik aja akun-akun yang ada di penjualan tadi, yang udah kita jurnal sebelumnya, di sales nih ya. Tinggal kita balik, kayak misalnya seperti ini ya, account receivable. Tadinya di debit kan. Nah, pada saat terjadi retur, maka dia akan pindah ke kredit. Begitupun dengan harga pokok penjualan. Tadinya di debit, ketika retur, dia akan pindah ke kredit. Selanjutnya untuk eh, penjualan di sini sales, yang tadinya di kredit, kita pindah ke debit. Hanya saja kalau sales itu yang dipindahkan ke debit bukan akun sales yang ini ya, melainkan sales return. Dia kan ada tuh akun yang tersendiri ya. Artinya retur penjualan, sales return nih ya di soal di chart of account ada nih dia sales return itu mana sih tadi dia? Nih ya, sales return and allowance. Nah, ini yang nanti kita debitkan gitu. Begitupun yang lainnya juga sama nih ya, fade out dan inventory-nya dari kredit. Pada saat terjadi retur kita pindahkan ke debit. Oke. Nah, di sini kita bisa jurnal, sales, returns, and allowance. Terus apalagi yang harus di jurnal di debit? Ya, yang tadinya di kredit apa aja tuh? Selain sales return, fade out, ya, atau PPN keluaran. Oke, terus apa lagi setelah fade out? Nggak ada lagi ya, tinggal account receivable-nya yang tadinya di debit kita pindahkan ke kredit. Lalu jangan lupa harga pokok penjualannya sama inventory-nya juga tetap kita jurnal ya. Kita balik. Tadinya kan yang di debit tuh harga pokok penjualan. Sekarang yang kita debit adalah inventory. Nah, harga pokok penjualannya kita taruh di kredit. Oke, setelah ini jangan lupa kita tulis dulu di sini nomor akunnya ya. Ini penting ya, meskipun ini hal sepele, tapi ini penting ya teman-teman. Kalian harus tetap menuliskan nomor akun karena ini mempengaruhi penilaian juga gitu. Ya, tinggal tulis nomor akun, nggak perlu mikir ya kan, apa susahnya. Daripada nanti nilainya berkurang, ya kita tulis aja. Oke, merchandise inventory nomor akunnya berapa dia? Ini di atas ya harusnya ya kan, benar 11.600. Lalu harga pokok penjualan 51.000. Nah, kalau udah beres nomor akunnya, kita tulislah angkanya, debit kreditnya. Kita lihat yang dibalikin berapa. Oh, ternyata yang dibalikin cuma satu nih. SX0011, GSX002, satu juga. Nah, di sini kita bisa tulis sales return and allowance-nya di sini ya. Lihat yang di ini nih, total penjualan, yaitu 26.400. PPN-nya seperti biasa 11% dikalikan dengan penjualan. Lalu piutang usahanya adalah kita tinggal jumlah aja penjualan sama dengan PPN. Bisa dilihat ya sama angkanya. Selanjutnya kita perlu juga menjurnal inventory-nya ini. Angkanya kita bisa ambil seperti biasa dari eh, kartu persediaan atau inventory card. Di sini cara saya pakai Excel, jadi langsung aja kita ambil. Nah, karena dia tadi yang dibalikin cuma satu ya, XX001 nih. Mana dia? Ini ya, XX001 cuma satu. Berarti kita ambil angkanya yang ini nih,
yang harga satuan. Tambah dengan GSX 002. GSX 002 yang ini, yang 8.150.000. Oke, tinggal kita sama denganin aja. Iya, udah rapi. Beres. Kita masuk ke dokumen berikutnya. Bukti kas keluar. Ini sama kayak tadi pertama ya, kalau nggak salah. Bukti kas keluar berarti di cash out ya. Cash payment journal. Mana cash out? Udah lewat cash out. Oh, di belakang dia. Oke, ini tanggal berapa nih? Tanggal 3. Apa dia transaksinya? Pembayaran sewa peralatan. Masa sewa 2 tahun dengan menggunakan bank. Oke, berarti kalau eh, pembayaran sewa, apa tuh akun yang debitnya, teman-teman? Ayo, kira-kira apa? Kalau di kredit kan udah pasti cash in bank kan, karena kita keluar uang kan buat bayar sewa. Nah, debitnya apa? Rent expense? Yakin? Rent expense? Iya, bener banget. Prepaid rent. Kenapa prepaid rent, bukan rent expense? Kita tulis dulu deh. Prepaid rent. Karena kita lihat lagi di transaksinya nih. Pembayaran sewa peralatan, masa sewanya 2 tahun. Ya, jadi ini masa sewanya 2 tahun. Sementara kita belum memanfaatkan masa sewa ini selama 2 tahun, ya kan? Ibaratnya seperti itu. Kecuali ini bayarnya hanya untuk periode saat itu, baru kita bisa akui sebagai beban atau rent expense. Tapi karena ini untuk 2 tahun, sementara kita belum merasakan manfaatnya selama 2 tahun, maka kita harus menjurnalnya sebagai prepaid rent atau pembayaran sewa di muka gitu ya, di debit. Nah, selanjutnya kita isilah nomor dokumennya seperti biasa. Nah, karena di debitnya prepaid rent, kita cari dah nomor akunnya berapa tuh. Prepaid rent, mana dia? Ini dia ya, 11.900. Angkanya berapa? 150 juta. Cash in bank-nya juga sama, 150 juta ya. Oke, udah beres. Selanjutnya, kita ke transaksi berikutnya. Nah, di sini ada voucher kas kecil lagi. Seperti biasa, kita hold dulu ya. Kita hold dulu, kita tandain dulu lah. Seperti tadi sama cinta. Anjay. Oke, udah kita tandain. Kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu bukti kas masuk. Nah, ini bukti kas masuk. Jurnalnya di mana? Ayo, kita terima uang nih. Yes, benar banget. Di cash in ya. Cash in. Nah, ini dia, atau cash receipt journal. Seperti biasa, tanggal berapa dia? Tanggal 4, lalu dokumen numbernya BKM 1201. Nah, kalau bukti kas masuk yang diminta itu account credited, atau akun yang dikredit apa. Nah, kalau di sini, transaksinya itu pelunasan atas penjualan kredit. Artinya, kita kan nerima uang tuh, ya kan? Kalau nerima uang berarti di mana? Nerima cash. Bertambah tuh cashnya di mana, yo? Yes, di debit. Nah, berarti debitnya bener nih, cash, ya kan? Kita isi dulu deh, 313 juta. Oke, nah di kreditnya apa? Kalau utangnya sudah lunas, berarti kan di kreditnya adalah accounts receivable, ya. Di utangnya kita hapuskan, ya, atau kita kurangkan lah, ibaratnya. Kalau piutang bertambah kan di debit. Nah, kalau sudah lunas, berarti kan berkurang tuh. Ya, kita taruh di kredit. Oke? Karena cash-nya sudah di debit, udah kita isi. Selanjutnya, sini accounts receivable yang tinggal sama dengan dari cash aja ya. 313 juta. Oke, udah beres. Kita masuk ke transaksi berikutnya. Simple kan? Simple guys. Yang penting kalian tuh harus sering-sering latihan dan belajar ya. Itu aja kuncinya. Practice makes perfect. Nah, di sini ada faktur penjualan lagi. Tapi, lihat. Ayo, kita lihat. Apa nih yang beda nih? Iya, bener banget. Kopnya di sini itu bukan PT kita ya, tapi PT lain. Di sini adalah PT Freon. Berarti ini transaksi apa? Iya, benar banget. Transaksi pembelian. Pembelian kredit ya. Nah, kalau pembelian kredit jurnalnya di mana? Yes, di purchase journal ya, atau di sheet buy ini. Oke, seperti biasa kita catat dulu tanggalnya, lalu dokumen numbernya di sini, FR 412. Vendornya siapa?
PT Freon. Oke, karena kita melakukan pembelian, berarti kan persediaan kita bertambah, ya, inventory kita bertambah. Nah, inventory kalau bertambah itu di debit. Berapa dia bertambahnya? Kita lihat di sini 301, 235, 000. 301 juta lah ya, 301 juta sekian. Nah, kalau kita melakukan transaksi pembelian, berarti kita bisa mengklaim PPN masukan ya, atau pajak masukan. Fed in, kita debit ya kalau Fed in itu. Kalau tadi kan Fed out di kredit tuh. Nah, kalau ini Fed in di debit. Sama 11% dikalikan dengan inventorinya. Maka kreditnya adalah, karena ini pembelian kredit, artinya kita berhutang kan. Nah, di kreditnya itu adalah accounts payable. Penjumlahan antara inventory ditambahkan dengan PPN-nya. Oke, udah beres. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Simple kan? Simple dong. Yang penting usaha ya. Yang penting belajar. Latihan. Di sini ada bukti kas keluar lagi nih. Pelunasan atas pembelian kredit tanggal 28 November. Nah, ini kalau kas keluar berarti kita catat di mana tadi tuh? Iya, di cash out atau cash payment journal ya. Catat dulu tanggalnya. Tanggal 7. Nah, di sini pelunasan atas pembelian kredit tanggal 28 November. Ayo, kalau kita melakukan pelunasan atas pembelian kita, berarti yang di debit apa tuh? Yang debit apa, guys? Yes, bener banget. Accounts payable. Karena kan utang kita udah berkurang kan. Berarti kalau tadi kan utang bertambah kan di kredit. Nah, kalau utang berkurang berarti di debit. Nah, ini accounts payable-nya atas atas siapa? Atas PT Beku Jaya. Maka di sini yang kita tulis adalah PT Beku Jaya. Dokumen number-nya yaitu BKK 1203. Accounts payable-nya di sini berapa? Nah, ini kita harus perhatikan nih. Pelunasan atas pembelian kredit tanggal 28. Atas utang yang tanggal 28, kita lunasinya tanggal 7. Coba hitung tuh berapa hari tuh. Masih di bawah 10 hari kan, berarti kita dapat diskon nih. Dapat diskon. Nah, maka kita perlu lihat dulu nih sebenarnya nominal utangnya berapa sih gitu. Utang sesungguhnya, karena teman-teman ya, angka yang di sini itu adalah angka cash in bank-nya ya. Angka uang cash yang kita keluarkan. Jadi pokoknya setiap yang ada di kotak-kotak ini itu udah pasti cash in bank lah, simpelnya gitu. Jadi kalian kalau misalnya lagi stuck atau apa, kalian isi aja dulu yang ada di kotak ini udah pasti masuk ke cash in bank, oke? Nah, nih kita isi deh di sini nih, ya, cash in bank di kredit, oke? Nah, kita perlu tahu dong angka accounts payable-nya tuh berapa gitu ya, utangnya berapa sih sebenarnya? Kita lihat nih atas PT Buku Jaya. Kita lihat ke atas. Tadi kan ada tuh daftar hutang. Nah, ini nih PT Buku Jaya 279 juta 600. Nah, dia kan terminnya di sini 2/10 dan per 30. Artinya dia kalau membayarnya di bawah 10 hari dapat diskon 2%. Ya kan? Makanya di sini yang kita bayarkan bukan lagi 279 juta, melainkan 274 juta karena kita dapat diskon. Oke, maka di sini kita kreditkan dulu 279 juta 600. Oke, karena kita dapat diskon, eh, artinya kalau diskon pembelian itu apa tuh jurnalnya berarti? Kita balikin dulu ke soalnya. Tadi mana itu? Nah, ini ya, PT Buku Jaya. Berarti kita kreditkan juga di sini adalah purchase discount ya, atau diskon pembelian. Kita lihat di sini nomor akunnya 51100. 51100. Namanya eh, purchase discount. Oke, angkanya berapa? Tadi kan 2% kan? Ya, tinggal kali aja 2% dikalikan dengan nominal utangnya ya. Atau kalau nggak mau ribet, mengali-ngali, tinggal ini aja, dikurangin aja selisihnya gitu dari utang dengan yang dibayarkan. Nah, diskonnya adalah sebesar 5.592.000. Atau kalau mau kita coba juga dikali 2% dikalikan dengan nominal utangnya, ya sama aja kan. Kok gede banget? Kok 559 juta, teman-teman? What's wrong? Oh, dua itu ya. Sorry, sorry. 2% harusnya. Nah, nih ya.
Tuh, sama kan? 5.592.000. Oke, udah beres? Lanjut. Transaksi berikutnya. Voucher kas kecil. Seperti biasa, kita tandain dulu. Asik. Oke. Next. Bukti kas keluar lagi nih. Nanti cash out. Oh, masih di sini berarti ya. Masih di situ yang sama. Yaitu cash payment journal. Kita lihat di sini tanggal 9. Catat dulu tanggal 9. Terus account debited. Account debit apa nih? Oh, ini banyak ya transaksinya. Ini pembayaran pajak nih. Berarti kita harus debit satu-satu nih ya akunnya. Udah kita tulis dulu dan nomor akunnya di sini. KK1204. Yang pertama yaitu ada income tax 21 payable. Oh, dia melakukan pembayaran PPh 21. Ya udah, kita tulis di sini income tax 21 payable. Oke, nomornya berapa? Kita lihat di sini. Nomor akunnya 21301. Oke, angkanya 1.849.000. Selanjutnya yaitu ada fade out, PPN keluaran. Nah, PPN keluaran kalau kita mau bayar, nanti jadi ke debit ya. Kalau tadi kan kalau dia terhutang gitu ya, itu kan di kredit. Nah, ini karena kita mau bayar, melunasin, kita taruh dia di debit. Fade out. Oke. Ini nomor dokumennya nggak apa-apa, satu aja ya, mewakili aja. Nah, kalau nomor akunnya tetap harus dicatat, satu per satu. Fade out di sini 21.300. Angkanya 103, 116.000. Oke. Selanjutnya ada fade in. Nah, fade in ini kan dia sebagai kredit ya, sebagai kredit pajak. Maka dia kita taruh di kredit. Di sini fade in ya. Nomor akunnya berapa dia? Fade in. Nah, 11901 di sini nih, di atasnya deh. Oke, fade in. Amount-nya 78.904. Oke, selanjutnya adalah income tax artikel 25. Oh, ini PPh kurang bayarnya. Ya, berarti kita taruh dia di sini, di debit. Oke, waduh ini kecil amat dia jadi ini tulisannya. Nah, oke, nomor akunnya berapa tuh? 21303. Angkanya 9.875.600. Oke, kebanyakan ya. Oke, ya ini sebenarnya sih bisa belakangan ya ini teman-teman karena kita mau pakai formula ya. Kita isi dulu sini cash-nya. Cash-nya di kredit sebesar 35.936.600. Oke, maka barulah sisanya ya. Sisanya, sorry, harusnya ini cash-nya yang kita perhitungkan. Ini kan kita mau bayar ya, sorry, sorry. Ini income tax-nya kita tulis dulu di sini berarti. Karena kita mau bayar ya. Jadi saya pikir ini baru berutang. Ternyata kita mau bayar. Nah, barulah cash-nya kita pakai formula, kita jumlahkan ini semua pajak terutangnya. Oke, kita kurangi dengan paid in sebagai kredit pajak ya. Kredit pajak itu kan sebagai pengurang. Nah, kita dapatlah yang harus kita bayar yaitu yang masih harus kita bayar nih 35.936.600. Sama kan? Seperti yang ada di soal. Oke, ini udah beres. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, selanjutnya di sini adalah bukti kas masuk. Berarti kita jurnal di
cash in ya. Cash in atau cash receipt journal. Seperti biasa, tulis dulu tanggalnya di sini. Lalu dokumen numbernya yaitu BKM 1202. Nah, di sini apa dia nih? Pelunasan atas penjualan kredit. Oh, pelunasan lagi ya. Berarti di debitnya adalah, sorry, di kreditnya adalah accounts receivable. Nah, ini nih, tadi yang tanggal 4, saya lupa ya. Harusnya jangan accounts receivable yang kita tulis di sini. Melainkan nama PT-nya. Coba ya, kita balik dulu ke tanggal 4. Karena kita kan melunasin piutang, sorry, iya pelunasan piutang atas PT siapa itu gitu kan. Nah, ini ya, ternyata dia PT Baraya. Oke, kita kembali ke tanggal 10. Nih, account receivable-nya berarti punya si PT Dinoyo. Kita tulis di sini PT Dinoyo. Oke, kita terima uang kan berarti. Kita lihat nih, dia lunasnya tanggal berapa? Tanggal 28. Bukan, sorry. Pelunasan atas utang tanggal berapa? Tanggal 28. Dilunasinya kapan? Tanggal 10. Berarti kan udah lebih dari 10 hari, nggak dapat diskon ya. Di cash in bank-nya 250, 830 ribu. Nah, ini kita tinggal eh, tambah dengan dari sini aja. Ini biar formatnya sama ya. Oke, sip. Oke, udah beres. Lanjut transaksi berikutnya. Bukti kas keluar. Pelunasan atas pembelian kredit. Nah, ini kita yang lunasin ya, tanggal 20. Atas pembelian tanggal 20, lunasnya tanggal 11 Desember. Berarti kan dalam dari 10 hari, nggak dapat diskon. Nah, kalau ini bukti kas keluar, berarti kita letakkan di eh, cash out ya, atau cash payment journal. Yang pertama kita catat dulu di sini tanggalnya, tanggal 11. Lalu karena kita melunasi utang, berarti di sini yang di debit itu apa? Accounts payable ya. Accounts payable kepada siapa? Ada PT masuk angin. Waduh, masuk angin dia tuh. Minum tolak angin. Oke, kita tulis di sini PT masuk angin. Terus dokumen nomornya berapa? BKK 1205 ya. Oke, accounts payable di debit berkurang ya karena udah kita lunasin 250.400.000 rupiah. Kreditnya apa? Ya sudah pasti cash karena kita kan melunasin utang keluar uang. Uang berkurang di kredit. Beres, lanjut. Voucher kas kecil lagi. Kita tandain dulu berarti. Tandain. Itu biasa ya logo andalan kita. Oke, selanjutnya bukti kas masuk lagi nih. Berarti cash in ya. Cash in. Di sini tanggal 14. BKM 1203. Nah, ini apa nih account creditednya? Karena kan kalau di debit udah pasti cash in. Nah, itu udah pasti cash in di debit ya. Karena kita terima uang ya. Uang masuk. Tinggal cari akun kreditnya aja. Kita lihat dulu transaksinya. Penerimaan dividen atas investasi di di PT Rojo Senang. Oke, penerimaan dividen berarti di kreditnya itu adalah dividen income atau dividen revenue ya. Namanya itu beda-beda sih biasanya. Tapi di sini kayaknya dividen income sih. Coba kita lihat ya, dividen income bukan. Nah, benar ya, dividen income. Nomor akunnya 81500. Kita tulis di sini ya. 81500. Oke, nominalnya adalah 50 juta. Sorry ya, kok tulisnya di sini sih? Sorry. Ini kan akun debit, kita tulisnya di kredit. Dividen income. Ini dulu kita isi nih, cash in bank-nya. Kita terima uang 50 juta 500. Lalu di kreditnya di sini nih ya, 81500 tadi nomor akunnya, yaitu dividen income 50 juta 500. Oke, udah rapi, lanjut. Bukti kas keluar, berarti cash out lagi nih. Cash out, kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 15. Pembelian 1 unit motor Yamaha RX King. Wih, mantep nih RX King nih buat ngetrek kali ya. Oke, karena kita di sini beli kendaraan, berarti yang di debit apa? Yes, yang di debit adalah vehicle ya. Karena kita beli kendaraan, artinya kendaraannya bertambah. Kendaraan itu kan aset, aset bertambah di debit ya. Vehicle
Nomor dokumennya BKK 1206. Kita cari di sini nomor akunnya berapa, vehicle 13.300. Oke, amount-nya 18.250.000. Nah, karena di sini bukti kas keluar, berarti kita belinya tunai ya, secara cash. Maka kita keluar cash in bank di kredit, besar 18.250.000. Oke, sudah rapi, lanjut. Bukti kas masuk. Nah, ini untuk yang dari tanggal ini, tanggal 19 ya, bukti kas masuk. Mungkin kita lanjut di video berikutnya aja ya, teman-teman, supaya ini nggak kepanjangan, karena kalau menurut saya ini aja udah kepanjangan nih. Biar kalian nggak bosan ya. Oke, sampai ketemu lagi di video part 2-nya, bagian journal entry.